Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya bolehkah kamu memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Perkenalkan, saya Fadli Ardiansa, Ya. alamat dari Masjid Majalengka. Fadli itu dari jurusan apa sih, kalau boleh tahu? Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Semester? 1. Oke. Oke, Fadli. Kemarin kan saya mendapatkan informasi dari acara kegiatan G5D. Kalau Fadli itu sudah terpilih menjadi duta utama jurusan Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2025, betul? Iya. Oke, sebelumnya alhamdulillah ya, selamat untuk Fadli karena sudah terpilih menjadi duta KPI 2025. Nah, izinkan saya untuk kedepannya untuk mewawancarai Fadli dari berbagai pertanyaan-pertanyaan. Ya, boleh? Ya. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Oke, untuk Fadli nih, apa sih yang pertama kali bikin kamu kepikiran untuk mencalonkan sebagai duta KPI 2020? Sebenarnya itu saya dulu sama teman-teman. Oh, awalnya itu Ya, ya. disuruh ikutan duta. Ya. Terus saya pikir-pikir terlebih dahulu. Terus ya, setelah dipikir-pikir itu, dulu itu kan saya belum pernah ikut duta. Ya. Jadi sekarang tuh mau melangkah mencoba gitu ikutan duta gitu, Ya. mencari relasi baru. Bisa diceritain nggak gimana aja kamu pas seleksi untuk mencalonkan duta KPI 2025? Kita itu kan hari pertama kita ada wawancara, Ya. terus hari kedua itu data, dan yang ketiga itu kita ketua keputusan masjid sama Q&A gitu. Nah, terus ceritanya itu tantangan paling terberat itu pas di akhir yaitu kan dipilih 5 besar. Ya. Di 5 besar itu ada Q&A dari dewan juri itu bedakan gitu ya, jadi kita menjawabnya itu Langsung, langsung ya. hari itu tentang itu di situ. Nah, bagaimana sih caranya kamu melewati tantangan yang tadi tuh ketika kamu ditanya langsung oleh jurinya dan pertanyaannya itu ngedadak? Nah, gimana kamu caranya biar bisa menjawab tanya? Menjawabnya itu spontan aja gitu. Ya betul, sesuai ada yang dalam pikiran gitu kan. Pertanyaan itu seputar KPI jadi udah Ya. tahu. Nah, pas diumumkan kamu sebagai duta utama KPI, apa yang kamu rasakan dan saat kamu mendengar bahwa nama kamu itu menjadi duta utama KPI? Nah, apa yang kamu rasakan? Ya, sebenarnya itu aku nggak nyangka gitu Ya. saya, karena aku masih semester 1. Sementara lawan-lawan saya itu kating-kating Ya. 3 gitu kan. Dan juga mereka itu hebat-hebat Ya. gitu kan. Tapi ya alhamdulillah aku ditakdirkan sebagai duta. Jadi ini ada tanggung jawab saya di semester 1 ini. Oke. Sebelum terpilih, pernah ada bayangan nggak sih kalau kamu itu akan menjadi duta utama KPI? Enggak, sebelumnya enggak gitu. Kenapa tuh? Karena iya masih semester 1 gitu kan, Iya. biasanya itu yang nggak jadi duta itu semester 3. Iya, iya. Terus sekarang tuh katanya baru tahun sekarang duta KPI dari semester 1. Lanjut aja ya, pertanyaan terakhir. Gimana cara Fadli membagi tugas dengan anggota-anggota duta yang lain? Kan duta itu banyak, ada wakil duta, ada duta favorit. Nah, bagaimana cara kamu sebagai duta utama membagi tugas-tugas bersama mereka? Dan sebelumnya kita tuh harus musyawarah terlebih dahulu. Kita bakatnya di apa gitu, wakil bakatnya di apa, terus yang favorit bakatnya di apa, terus kita atur-atur. Jadi kamu megang ini, ini. Jadi jangan sampai kita itu jadi duta kerjanya masing-masing gitu. Jadi kita harus kerjasama. Nah, program apa sih yang bakalan kalian laksanakan ke depannya? Programnya saya ingin mengaktifkan KPI itu di dunia digital, mengaktifkan di IG, YouTube, podcast gitu. Oke, mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya. Sekali lagi selamat untuk Fadli, semoga
bisa menjalankan tugasnya dengan benar. Semoga amanah untuk kedepannya. Sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin perkenalan dulu ya. Ini boleh tahu siapa namanya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Diauhak, tapi biasa dipanggil Ojan. Dari jurusan mana? Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 1 kelas D. Oh, maba ya. Ya, betul semua. Oke, jadi begini ya Ozan. Kemarin kan saya sempat tahu info-info dari acara GK5D. Itu kan ada acara pemilihan duta kampus ya, duta jurusan ya, maaf. Duta jurusan KPI. Nah, kebetulan Ozan itu alhamdulillah menjadi wakil duta KPI baru di 2025. Nah, izin ya, saya ingin wawancara sebentar kepada Dek Ozan untuk kedepannya. Mohon minta waktunya sebentar, apakah boleh? Boleh banget. Oke, siap. Nah, yang pertama nih langsung aja ya ke pertanyaannya. Awalnya apa sih yang bikin Ozan itu tertarik untuk menjadi kan awalnya itu bukan mencalonkan menjadi wakil duta, tetapi pasti menjadi duta utama dulu. Nah, apa yang bikin kamu tertarik tuh buat nyalonin sebagai duta KPI? Oke. Nah, kalau untuk apa sih yang membuat saya itu tertarik gitu ya ikut lomba duta? Ya. Nah, ada dua. Yang pertama karena yang saya lihat duta itu kan sering berbicara di depan orang ya, atau public speaking. Nah, dan saya ngerasa hal itu tuh cocok dengan diri saya, makanya saya rasa ikut duta gitu, karena kayaknya peluang untuk mengembangkan skillnya itu besar gitu. Dan yang kedua, saya itu pengen menunjukkan bahwa mahasiswa KPI itu tuh adalah mahasiswa yang berkualitas gitu. Dengan saya ikut duta, saya itu berharap bisa ikut membesarkan, berkontribusi dalam meningkatkan atau membesarkan nama KPI. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bisa diceritakan nggak bagaimana pengalaman Ozan ketika seleksi, pas lagi seleksi menjadi calon duta KPI? Untuk pengalaman selama lomba duta itu untuk seleksi itu kan ada 3 tahap ya. Iya. Yang pertama itu ada wawancara, kemudian unjuk bakat, dan terakhir itu ada capol, kemudian dilanjutkan speech dan tanya jawab. Nah, untuk yang wawancara sendiri itu kita ada wawancara bersama Kajur dan Sekjur, itu di auditorium DKI lantai 4. Yaitu kita ditanya seputar kedutaan, kemudian juga tentang visi misi masing-masing dan juga tentang jurusan. Nah, untuk yang unjuk bakat itu kita menampilkan bakat masing-masing, yaitu bebas kita berekspresi di situ. Dan terakhir itu di puncaknya kita melakukan capol, pengenalan calon duta, dan juga baru di situ ada speech, kemudian tanya jawab dan penentuan. Kalau untuk yang paling berkesan sih pastinya di hari puncak sih, karena di situ benar-benar feel-nya kerasa banget gitu. Ya. Sebelumnya nih, perasaan kamu pas pertama tahu kamu jadi wakil duta tuh, itu gimana perasaan kamu? Kalau perasaan sendiri ya, ketika ternyata wakil duta itu nggak nyangka sih, karena saya lihat tuh emang calon duta yang lain tuh bagus-bagus semua gitu kan, penampilannya bagus-bagus, apalagi ya pokoknya saya nggak nyangka lah bisa dapet penghargaan wakil duta gitu dengan lawan yang bagus-bagus. Kemudian program apa sih yang bakalan kamu berikan gitu untuk jurusan KPI kedepannya kamu sebagai wakil duta KPI itu? Program apa tuh? Untuk program sendiri ya, saya itu berkeinginan karena saya itu pengen mahasiswa KPI itu
mereka bisa mengembangkan potensi dan bakatnya masing-masing gitu. Saya itu pengennya ngadain semacam acara, entah itu seminar ataupun lomba gitu, yang dimana hal itu tuh pasti bisa memotivasi mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan gitu. Oke. Lanjut ya. Misalnya nih, kalau kamu punya ide lain dalam program itu, tapi idenya berbeda dengan duta yang lain, kayak sama duta utamanya atau sama duta favoritnya. Nah, itu bagaimana caranya biar ide itu bisa bersatu, bisa sama, dan bisa lancar gitu? Kalau masalah perbedaan ide atau pendapat itu kan sudah menjadi hal wajar ya. Iya. Nah, yang terpenting itu adalah kita mengutarakan pendapat masing-masing tanpa ada rasa egoisme, dan di situ kita menyatukan pendapat kita agar bisa bermaslahat untuk kesemuanya. Jadi jangan sampai saya memaksakan kehendak saya dan tidak memedulikan perkataan orang lain. Jadi harus musyawarah. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih ya buat Ozan, harapan kamu untuk jurusan KPI ini bagaimana sih buat kedepannya? Harapan saya untuk jurusan KPI untuk mahasiswanya itu, saya harap mahasiswa KPI ini bisa lebih memotivasi diri sendiri gitu, agar bisa mengembangkan potensi yang dia miliki. Jadi tidak hanya akademik di kelas, tapi juga bisa mengekspresikan potensi diri itu setinggi-tingginya, seluas-luasnya. Oke, mungkin cukup itu saja ya pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya dengan saudara siapa? Fauzan? Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, panggil Ozan. Oke, assalamualaikum Ozan. Waalaikumsalam.